Buat kita semua nih, para pebisnis, para marketers, pasti pernah ngerasain ini kan? Kita udah bikin produk yang paling bagus, udah nyusun penawaran yang paling menarik, tapi hasilnya sepi, sunyi, senyap. Nah, kenapa ya ini bisa terjadi? Rasanya frustrasi banget kan? Kita tahu banget produk kita itu bagus, kita tahu penawaran kita bisa bantu banyak orang, tapi kok kayaknya dicuekin aja gitu. Apa ya yang salah? Apa sih yang bedain antara mereka yang jualannya laku keras sama yang gagal total? Nah, jawabannya ternyata ada di satu kata ini, persuasi. Inilah garis tipis yang memisahkan bisnis yang meroket sama bisnis yang ya gitu-gitu aja. Dan ini bukan soal trik-trik murahan ya, tapi ini adalah sebuah ilmu yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Oke, jadi persuasi itu sebenarnya apa sih? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini sains. Ada ilmunya. Nah, ini dia kuncinya. Persuasi yang beneran efektif itu bukan tentang maksa orang, tapi tentang nemuin keselarasan. Ini adalah seni buat ngertiin apa sih yang udah ada di kepala calon pelanggan kita. Terus kita hubungin penawaran kita sama keinginan itu. Jadi, pas permintaan kita itu rasanya kayak ide mereka sendiri, wah, disitulah keajaibannya terjadi. Tapi tunggu dulu, ada peringatan penting nih dari pakarnya langsung, Dr. Robert Cialdini. Persuasi itu kayak pisau bermata dua, alat yang super kuat. Kalau kita gunain secara nggak etis, mungkin kita bisa dapat untung cepet. Tapi ingat, kepercayaan yang udah hilang itu bakal menghancurkan bisnis kita dalam jangka panjang. Jadi, ayo kita gunain prinsip-prinsip ini dengan bijak dan etis ya. Oke, kita masuk ke prinsip pertama yang paling fundamental, hukum timbal balik atau yang beken disebut the law of reciprocity. Ini tuh udah jadi insting dasar manusia loh. Kalau ada orang yang ngasih kita sesuatu yang berharga, tulus, kita otomatis jadi ngerasa nggak enakan atau berhutang budi dan pengen balas kebaikannya. Nah, di dalam bisnis artinya apa? Kita harus kasih nilai duluan sebelum minta orang beli. Jadi jangan langsung jualan. Edukasi dulu, bantu dulu, kasih solusi gratis dulu. Tapi ngasih nilai itu juga ada seninya, nggak bisa asal-asalan. Biar efektif ada 2 langkah nih. Pertama, fokus. Kita harus benar-benar paham apa sih yang lagi dipikirin sama target pasar kita. Apa masalah mereka? Kedua, asosiatif. Kita harus jago ngehubungin produk kita sebagai jawaban dari masalah mereka. Dan tentunya dengan kata-kata yang pas. Slide ini ngegambarin konsep FOKs dengan sempurna. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Apa bedanya nasi goreng abang-abang pinggir jalan sama nasi goreng di hotel bintang 5? Bahannya mungkin sama, rasanya juga bisa jadi mirip. Yang beda tuh apa? Persepsi. Nasi goreng hotel itu rasanya lebih bergengsi, lebih bersih, lebih wow. Nah, itulah kekuatan positioning. Kita memainkan persepsi yang udah ada di kepala konsumen. Nah, sekarang kita lihat bagian asosiatifnya, alias copywriting. Lihat deh bedanya. Yang kiri itu, aduh sombong banget, fokusnya saya. Orang nggak peduli pengalaman kita berapa lama, mereka peduli sama masalah mereka sendiri. Sekarang bandingin sama yang kanan, fokusnya adalah Anda. Kalimatnya nunjukin empati, ngertiin penderitaan pelanggan, dan langsung nawarin solusi buat kesuksesan mereka. Jelaskan mana yang jauh lebih persuasif? Tentu yang kanan. Dan ini ditegasin lagi sama Dr. Cialdini sendiri. Implikasinya adalah kita yang harus mulai duluan. Kita yang harus kasih sesuatu. Kasih informasi, kasih sampel gratis, kasih pengalaman yang menyenangkan. Inilah pondasi buat ngebangun hubungan yang kuat sama pelanggan kita. Dan kalau teman-teman butuh bukti nyata, nih lihat data dari eksperimen yang terkenal banget ini. Jadi saat survei dikirim tanpa catatan apa-apa, yang respons cuma 34%. Dikasih sticky note kosong, naik jadi 43%. Tapi lihat ini, pas dikasih sticky note yang ada tulisan tangan personal, tingkat responsnya naiknya gila-gilaan, sampai 69%. Kebayang nggak? Cuma modal sentuhan personal kecil, efeknya sebesar itu. Luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Prinsip kedua, hukum komitmen dan konsistensi. Ini tentang gimana kita sebagai manusia punya dorongan alami buat konsisten sama apa yang pernah kita lakuin sebelumnya. Gini, secara psikologis tuh, kita semua pengen kelihatan konsisten. Kita nggak suka plan-plan. Jadi, kalau kita udah pernah bilang iya ke sesuatu yang kecil, kita jadi cenderung bakal bilang iya lagi ke permintaan yang lebih besar nanti. Kenapa? Biar kita tetap kelihatan konsisten sama keputusan kita yang pertama. Nah, gimana cara pakainya di bisnis? Gampang. Jangan langsung minta yang gede-gede, jangan langsung minta orang beli rumah. Ajak audiens kita buat naik tangga persetujuan. Satu langkah. Minta mereka buat like postingan kita. Minta mereka buat klik link, kasih komentar, ikut polling.
Setiap interaksi kecil ini adalah sebuah ya mikro yang ngebangun momentum. Nanti pas kita kasih penawaran utama, mereka udah terbiasa bilang iya ke kita. Dan ini bakal naikin konversi secara drastis. Oke, jadi kita udah dapat 2 senjata persuasi yang kuat banget nih. Kita review singkat ya, apa aja yang sekarang udah ada di tangan Anda. Yang pertama, hukum timbal balik. Ingat, give, 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 then ask. Kasih nilai dulu yang tulus, baru minta. Kedua, hukum komitmen dan konsistensi. Raih kemenangan-kemenangan kecil dulu. Ajak audiens Anda buat bilang iya ke hal-hal yang gampang secara bertahap. Cuma 2 prinsip ini aja, kalau diterapin dengan benar, udah bisa mengubah total cara kita berkomunikasi dan berbisnis. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh. Ini adalah alat-alat yang beneran bisa Anda pakai mulai hari ini juga. Pertanyaannya sekarang kebalik ke kita semua. Kita udah punya alatnya nih. Gimana kita bakal gunain kekuatan ini secara etis tentunya untuk membangun bisnis dan hubungan yang lebih baik lagi ke depannya?